Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampunya Ibu Dioti Aulia Filda Gasya. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Yan Aditya Pratama dengan NIM F10812310044. Saya dari kelas 1B reguler dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Universitas Tanjung Pura. Di video ini saya akan mendeskripsikan tentang 3 hal. Yang pertama, tentang pengertian andragogi, pedagogi, dan healthagogi. Yang kedua, tentang 6 unsur pendidikan dan mengapa hal tersebut saling terkait. Dan yang terakhir, mengapa seorang pendidik harus berwibawa, tegas, dan wajar dalam proses kegiatan belajar mengajar ketika di kelas atau sekolah. Pedagogi berasal dari bahasa Yunani, paidagogeo, di mana terdiri dari pais genetif, paidos yang berarti anak, dan agogo berarti memimpin. Sehingga, secara harfiah, pedagogi berarti memimpin anak. Kata pedagogi juga diturunkan dari bahasa Latin yang bermakna mengajari anak. Sementara dalam bahasa Inggris, istilah pedagogi digunakan untuk merujuk kepada teori pengajaran di mana guru berusaha memahami bahan ajar, mengenali siswa, dan menentukan cara mengajarnya. Menurut Sudarwin Danim, ada 3 isu yang terkait dengan penggunaan istilah pedagogi yang kini. 1. Pedagogi merupakan sebuah proses yang bertujuan dalam makna umum. Istilah pedagogik digunakan untuk menjelaskan prinsip-prinsip dan praktik mengajar anak-anak. Yang kedua, banyak pekerjaan pedagogi sosial yang telah digunakan untuk menggambarkan prinsip-prinsip mengajari anak-anak dan kaum muda. Dan 3, pengertian pedagogi telah dipahami dan dominan mewarnai proses pembelajaran dalam konteks sekolah. Contoh, pedagogi dapat ditemui dalam proses pembelajaran di sekolah dari PAUD, SD, SMP, sampai SMA. Andragogi. Istilah andragogi seringkali dijumpai dalam proses pembelajaran orang dewasa atau adult learning, baik dalam proses pendidikan non-formal atau pendidikan di luar sekolah, maupun dalam proses pendidikan formal. Pada pendidikan non-formal, teori dan prinsip andragogi digunakan sebagai landasan proses pembelajaran pada berbagai satuan, bentuk, dan tingkatan atau level penyelenggaraan pendidikan non-formal. Pada pendidikan formal andragogi, seringkali digunakan pada proses pembelajaran pada tingkat atau level pendidikan menengah ke atas. Namun demikian, dalam menerapkan konsep atau prinsip andragogi pada proses pembelajaran sebenarnya tidak secara mutlak harus berdasar pada bentuk. Satuan tingkat atau level pendidikan akan tetapi yang paling utama adalah berdasar pada kesiapan peserta didik untuk belajar. Kondisi ini terjadi ketika kita menganggap bahwa semua murid atau peserta didik itu adalah sebagai orang dewasa yang diasumsikan memiliki kemampuan yang aktif dalam merencanakan arah belajar. Memiliki bahan memikirkan cara terbaik untuk belajar, menganalisis dan menyimpulkan, serta mampu mengambil manfaat dari belajar atau dari sebuah proses pendidikan. Andragogi biasa digunakan untuk proses pembelajaran mahasiswa di perguruan tinggi. Sedangkan healthagogi adalah pendekatan pembelajaran yang menggabungkan prinsip-prinsip andragogi atau pembelajaran orang dewasa dengan fokus pada kemandirian siswa. Kata healthagogi berasal dari bahasa Yunani di mana healtho berarti diri sendiri dan agogos berarti memimpin. Oleh karena itu, healthagogi dapat diartikan sebagai pemimpin diri sendiri dalam pembelajaran. Dalam healthagogi, guru bertindak sebagai fasilitator, mengarahkan siswa untuk mengidentifikasi tujuan pembelajaran mereka sendiri, merencanakan proses pembelajaran pada metode seumur hidup, mengembangkan keterampilan
metakognitif, dan mendorong siswa untuk mengambil tanggung jawab penuh atas pencapaian pembelajaran mereka. 6 unsur yang terdapat di pendidikan. 1. Tujuan pendidikan. Ke arah mana bimbingan dan proses pembelajaran merupakan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan tentunya untuk dapat menyampaikan materi dan pengetahuan kepada peserta didik sesuai dengan kompetensi yang hendak dicapai. Yang kedua, pendidik. Dalam hal ini merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Jika di lingkungan perguruan tinggi, maka pendidik yang dimaksud adalah dosen. Yang ketiga, anak didik. Anak didik berstatus sebagai subjek didik. Pandangan modern cenderung menyebut demikian oleh karena anak didik adalah subjek atau pribadi yang otonom yang ingin diakui keberadaannya. Selaku pribadi yang memiliki ciri khas dan otonomi, ia ingin mengembangkan diri, mendidik diri secara terus-menerus guna memecahkan masalah-masalah hidup yang dijumpai sepanjang hidupnya. Yang keempat, isi pendidikan. Isi pendidikan dalam hal ini menjurus pada bahan ajar yang dijadikan perantara untuk menyampaikan pengetahuan dari pendidik ke peserta didik. Yang kelima, alat pendidikan. Alat pendidikan dalam hal ini merupakan jenis bahan ajar yang digunakan, sedangkan metode pendidikan merupakan sebuah cara untuk menyampaikan materi yang memperhatikan efisiensi dan efektivitas. Yang terakhir, lingkungan pendidikan. Tempat di mana peristiwa bimbingan atau proses belajar mengajar berlangsung disebut lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan harus berkualitas dan kondusif untuk mendukung proses belajar mengajar, seperti Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Banjarbaru memiliki lingkungan pendidikan yang memadai. Kesemua unsur yang sangat penting di dalam pendidikan, sebab jika salah satu unsur tidak ada, maka tidak terjadi pendidikan. Setiap unsur tidak dapat diabaikan dalam proses pendidikan, karena dari satu unsur ke unsur yang lain memiliki keterkaitan satu sama lain dalam membangun proses belajar yang efektif. Mengapa seorang pendidik atau guru harus berwibawa? Agar kegiatan pendidikan dan pengajaran dapat berlangsung dengan baik, maka diperlukan ketertiban. Salah satu hal yang diperlukan untuk mewujudkan ketertiban tersebut adalah adanya kepatuhan atau ketaatan siswa untuk melaksanakan perintah yang diberikan oleh gurunya. Salah satu faktor yang dapat menimbulkan kepatuhan siswa adalah adanya kewibawaan dari gurunya. Mengapa guru harus tegas dan bersifat wajar? Guru harus tegas kepada siswa. Hal itu agar siswa tidak mempermainkan dan melecehkan guru. Namun, di balik ketegasannya, guru juga tetap harus mengayomi para siswa. Hal ini juga penting agar siswa tidak merasa takut. Guru harus tegas saat siswa melanggar aturan, supaya aturan itu dihormati dan siswa tidak mengulanginya lagi. Baik yang disengaja ataupun tidak, supaya siswa ingat. Tegas bukan berarti marah-marah dengan suara keras atau menyakiti. Tapi guru mengambil tindakan seperti menasihati, memberi hukuman yang positif, dan penyelesaian yang benar. Selain tegas, pergaulan pendidikan hendaknya bersifat wajar, agar peserta didik relatif tidak merasakan perubahan tersebut. Dengan demikian, pengaruh pendidik akan diterima peserta didik secara wajar pula. Jika tidak demikian, ada kemungkinan peserta didik akan menghindar dan menutup diri. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.